Ternyata menurut dia artinya itu sesungguhnya orang mukmin tidak senang orang Nasrani, orang Kristen itu merdeka. Tidak ada ayat semacam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjumpakan kita kembali dalam kesempatan yang mulia ini di Salam Akal Sehat Channel. Channel kebanggaan kita semua yang insya Allah akan terus bersama-sama dengan Anda menyerukan kebenaran Islam, membongkar tipu daya rencana busuk kaum kafir dan membentengi umat dari upaya pemurtadan. Saudaraku sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin mengomentari pernyataan para murtadin yang murka, yang protes, yang marah kepada pendeta MYM Morowali Yanto Matalu, di mana pendeta Morowali Yanto Matalu mengkritik para murtadin odong-odong. Ya, kemarin sudah saya tampilkan, sudah saya sajikan videonya di channel ini dan ada lagi tapi belum sempat saya tampilkan. Tapi saya tadi menemukan sebuah channel, yaitu channelnya Sa'diyah ya. Nah, di mana di dalam channel itu marah-marah para murtadin kepada pendeta Morowali Yanto Matalu. Kalau menurut saya yang dilakukan pendeta Morowali Matalu tidak salah, bagus. Ya. Artinya dia merasa malu ada kesaksian murtadin odong-odong. Jadi murtadin ini ya, bodoh itu bukan cuma menurut saya, ternyata menurut pendeta Morowali juga bodoh juga. Nah, nanti akan saya buktikan di mana bodohnya. Sebenarnya Muhammad Yasin ini sudah saya tunjukkan kebodohannya ya. Tapi nanti akan saya ulas sedikit ya. Atau saya tunjukkan rekaman saya lama supaya Anda tahu bahwa murtadin Muhammad Yasin yang ngaku seorang guru agama yang murtad itu betul-betul bodohnya tidak ketulungan. Kemudian Manwarfa ya. Nah, itu nanti akan saya bongkar juga kebodohannya. Nah, bagaimana video selanjutnya nanti kita saksikan bersama-sama, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pendukung channel ini yang sudah berperan serta ikut mengembangkan, ikut membesarkan channel ini. Dan yang baru saja bergabung jangan mau ketinggalan ikut subscribe juga. Insya Allah dengan subscribe channel-channel dakwah Anda sudah ikut ambil bagian dalam dakwah. Ikut membentengi umat dari upaya pemurtadan. Dan apabila dianggap bermanfaat video di channel ini, silahkan di-share melalui media sosial Anda. Dan diklik tombol loncengnya supaya setiap saya upload video baru Anda mendapatkan notifikasi dari video yang saya upload. Oke saudaraku, kita saksikan videonya dan setelah itu akan saya komentari. Selamat menyaksikan. Kita Pak MYM ya, Pak Morowali namanya ya, mengatakan bahwa kesaksian para murtadin di channel Pak Yusuf Monobulu dan juga Pak Tanpar Ragi ini katanya palsu begitu Pak. Dan kepalsuan ini yang dinyatakan karena apa? Tidak membawa kepada Alkitab katanya. Gitu Pak. Menurut pendapat Bapak bagaimana Pak? Nah, baik, terima kasih. Memang saya berharap acara ini bisa terjadi dan ini adalah waktu yang tepat yang diprakarsai oleh Ibu Fatima yang luar biasa. Dan saya sudah menyimak setiap video yang dia sampaikan ke publik, itu saya nyimak, dan kemarin itu sangat melukai perasaan kami. Tetapi saya hanya berdoa, Tuhan ampuni pendeta itu karena dia tidak tahu apa yang dia omongin. Nah, saya khawatir Tuhan jawab, kalau begitu dia goblok dong. Nah, saya tidak berani berkata dia goblok ya, karena itu sudah termasuk dosa. Tapi saya mau katakan bahwa secara jujur, kalau saya ketemu beliau ya, sebelum saya jadi Kristen ya,
lalu kemudian beliau menginjili saya, maka dipastikan dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tidak akan pernah bisa diinjili oleh manusia karena saya memegang prinsip inna dina indaulil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Dan saya tidak pernah mencari agama, memikirkan untuk mendapatkan agama lain. Sebab bagi saya adalah Islam itu adalah hidup dan mati saya. Ya, karena itu saya sangat pegang secara sangat kuat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan bahkan dalam surat 3 ya, surat Al-Imran ayat 85, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal hasirin. Oke, sudah kita dengarkan bacaan Al-Qur'annya ya. Jadi setelah saya dengarkan bacaan Al-Qur'annya ya, saya kira tidak salah sih kalau mengatakan bahwa dia ini murtadin abal-abal ya, atau murtadin odong-odong. Saya kira memang dia asli dari Islam, tapi Islam yang botol, bodoh dan tolol, sehingga baca Al-Quran aja salah-salah. Kalau baca Al-Quran saja sudah salah-salah, bagaimana mungkin mau mengerti maksudnya? Ya, di sini dia tadi membaca waman yabtagi, padahal di situ seharusnya dibaca wamai yabtagi, karena di situ ada nun mati ketemu ya, itu dibaca guna. Wamai yabtagi ghairul islami dina falai yuqbalu, ya. Falai yukbala, di situ dia baca falan yukbala. Kesalahan lagi di sini ya. Falai seharusnya falai yukbala minhu wahwa fil akhirati minal khosirin. Dia baca minal hasirin. Bukti bahwa dia bodoh di dalam Islam, makanya murtad. Ya, jadi saya tidak mendukung Pendeta Morowali Yanto Matalu. Saya menilai dari Islam, Yanto Matalu menilai dari Kristen. Jadi dilihat dari Kristen maupun dari Islam, dia memang murtadin botol. Oke, dilanjut. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya agama itu, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ini prinsip. Dan karena itu kalau ada orang yang coba-coba datang menginjil kepada saya, apalagi seperti pendeta YMY yang saya pikir tidak pernah. Iya, MYM. Namanya aja susah tuh. Kalau YM nanti mau nyebut MYM saja susah, berarti otaknya dia ini betul-betul lelet nih, pantas murtad. Apalagi kalau disuruh nyebut nama lengkapnya Morowali Yanto Matalu, wah bisa keseleo lidahnya. Sedangkan menyebut MYM aja salah-salah terus. Oke, dilanjut. Itu sedikit aja ya, selingan ya. Ya, untuk menginjili, menawarkan Yesus, saya pastikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena darahnya halal. Sebab apa? Dia itu orang kafir menurut saya. Ya. Dia menurut saya dia orang kafir. Kenapa? Karena pemahaman saya orang Kristen itu kafir. Karena ada 3 alasan. Yang pertama, Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saya pikir dulu Allah Tritunggal itu triteisme, ya, orang Kristen itu punya Allah 3. Ya, saya pikir itu bicara tentang keberapaan Allah. Tetapi setelah saya jadi Kristen, saya baru pahami. Ya, sebelum saya jadi Kristen juga saya sudah mulai belajar itu dalam rangka untuk jadi Kristen, ya. Maka saya katakan Allah Tritunggal itu bukan bicara mengenai keberapaan Allah, tetapi kebagaimanaan Allah. Ya, yang kedua, kenapa saya katakan itu orang Kristen itu kafir? Ya, karena mereka punya, ya, Allah punya anak. Maka saya pegang surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, saya bilang orang Kristen punya Allah, punya anak. Anak Allah, Yesus namanya kan. Nah, maka dikatakan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 116, wa qalu tahazallahu waladan. Nah, kan ngawur lagi. Jadi kalau ada orang ngomong Anda bodoh, Anda tolol, ya kan, Anda odong-odong, apal-apal,
Ya jangan marah, bukti Anda membuktikan sendiri. Faktanya memang demikian sehingga baca Quran aja salah-salah. Di situ dikatakan wa qalu tahadallahu walada. Anda baca wa qalu tahadallahu. Itu tahoda bukan tahada. Oke? Ketahuan lagi bodohnya Anda. Lanjut. Mereka orang-orang kafir berkata Allah punya anak. Dan dasar yang ketiga, saya katakan orang Kristen itu kafir karena dia menyembah Yesus yang adalah manusia dilantik menjadi Tuhan. Bayangkan Ibu Fatimah, ya. Mana mungkin itu dia jadi Tuhan secara manusia mustahil. Tapi kenapa saya bisa jadi Kristen? Karena saya mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Tapi itu bukan alasan satu-satunya. Ya, saya sudah ceritakan sama Pak Yusuf waktu bersama Pak Yusuf dan Tan Paragi. Itu bukan alasan satu-satunya. Lah, karena perjumpaan itulah yang kemudian saya memicu saya, ya mendorong saya untuk membaca Alkitab. Ya, nah kenapa saya harus membaca Alkitab? Karena yang saya diperlihatkan tentang Yesus Kristus. Maka bagi saya mau belajar tentang Yesus Kristus. Walaupun di Quran sudah bicara tentang Isa. Nah, Anda mengatakan bahwa Anda belajar Alkitab karena dijumpai Yesus. Pantesan Anda sesat. Artinya Anda belum mengerti Alkitab, terus Anda dijumpai Yesus. Barulah Anda baca Alkitab. Jadi ketika Anda membaca Alkitab, Anda cocokkan dengan apa yang Anda jumpai ketika bertemu Yesus. Beda dengan saya. Saya baca Alkitab dulu, baru ketemu sosok yang mirip Yesus. Sehingga ketika ada iblis yang menyerupai Yesus itu mengatakan dirinya Tuhan, ikutlah aku jalan kebenaran. Saya paham betul bahwa itu adalah iblis. Kenapa? Sebab yang namanya Tuhan tidak akan pernah terlihat oleh mata kita. Baik dalam mimpi sekalipun tidak akan pernah. Nah, begitu. Jadi ketika saya dijumpai Yesus, itu sering saya ceritakan di dalam video-video saya. Ketika saya dijumpai Yesus, dibawa ke bukit tinggi lalu ditunjukkan dunia sebelah timur, bumi sebelah timur meledak-ledak, saya ketakutan. Lalu sosok iblis yang mirip Yesus itu mengatakan, ikutlah aku jalan kebenaran dan hidup, aku Tuhan, ikutlah aku. Langsung saya bentak, kau iblis. Dia pergi. Kalau dia Tuhan nggak akan pergi. Nyatanya dia pergi, berarti dia iblis. Jadi saya sudah punya benteng yang kuat, ya, membaca Alkitab, membaca Al-Quran, saya perbandingkan, baru dijumpai Yesus. Sehingga saya tidak mempan ketika dijumpai iblis yang mirip Yesus itu tadi. Oke, dilanjut. Tapi bagi saya tidak ada sumber yang paling akurat kalau bicara tentang Yesus Kristus selain Alkitabul Mukaddas. Ini dia, ya. Alkitabul Mukaddas, kitab suci. Nah, maka itu saya harus mendapatkan ini, tetapi itu tidak mudah. Karena saya selalu bilang, kalau saya kedapatan saya baca Alkitab, maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, mengenai Fatimah Sa'diyah ini sudah sering saya buktikan kebodohannya. Terutama ketika dia mau baca surah Al-Falaq, tapi yang dibaca surah Al-Ikhlas. Matanya ditutup dan sebagainya. Nah, di sini dia juga menampakkan kebodohannya. Sehingga menyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun saja salah. Dia menyebutnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi dari ketiga murtadin ini nggak ada yang betul, botol semua. Nanti Muhammad Yasin akan saya tunjukkan ya. Tadi sudah saya cuplikkan apanya ya, videonya. Oke, kita lanjut. Ya, karena apa? Ayat saya punya obsesi bahwa saya harus menjadi seorang yang nantinya bermanfaat untuk agama, ya, untuk bangsa, untuk orang tua juga harus membawa nama baik. Dia didik saya secara tegas, dia kontrol saya sholat atau tidak, ya. Dan karena itu seluruh perhatiannya tentang keagamaan dia curahkan kepada saya, ya. Nah, karena itu waktu saya mengalami perjumpaan dalam sebuah penglihatan itu, saya penasaran untuk membaca Alkitab. Ya. Nah, karena itu bagaimana saya harus punya keberanian baca Alkitab? Saya harus kumpulkan keberanian itu. Ya. Maka saya baru bisa baca Alkitab
setelah saya dapat alasan. Alasan pertama adalah rukun iman yang ketiga di dalam rukun Islam, rukun iman. Ya, rukun iman itu ada 6. Pertama, percaya kepada Allah. Percaya. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Yang ketiga, percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, ini alasan pertama. Supaya nanti kalau ayah saya tanya kenapa Anda baca Alkitab, maka saya katakan ada dasarnya. Tidak sempurna iman seorang Islam kan kalau dia tidak percaya kepada kitab itu. Nah, di sini dia mulai melakukan tipu daya ya. Entah ini tipu daya atau karena dia bodoh, sehingga dia menganggap bahwa kitab orang Kristen itu adalah kitab yang dimaksud oleh Al-Quran supaya diimani. Memang orang Islam harus mengimani kitab-kitab terdahulu, tapi bukan kitab yang ada pada Kristen. Kitab pada Kristen itu tidak selevel dengan kitab suci. Kalau dilihat, ini pandangan Islam ya, kalau dilihat dari pandangan Islam itu tidak layak disebut kitab suci, bahkan dia sekelas hadis palsu. Kenapa saya katakan sekelas hadis palsu? Karena penulisnya tidak diketahui, saksinya juga tidak diketahui, sanadnya tidak nyambung, perawinya juga tidak diketahui. Jadi mustahil kalau kitab yang dimaksud adalah kitabnya orang Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang kitab orang Kristen itu yang dimaksud di dalam Al-Quran, seharusnya di dalam kitab orang Kristen itu adalah ada isi nubuatan tentang Nabi Muhammad. Karena jelas sekali di dalam Al-Quran dikatakan bahwa mereka mengikuti Nabi yang umi, yang namanya terdapat di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, ketika mau dibuktikan Nabi Muhammad ada dinubuatkan di dalam kitab orang Kristen, mereka kan pada kebakaran jenggot. Tapi di lain pihak mereka mengatakan bahwa kitab orang Kristen itu adalah kitab yang diimani oleh orang Islam. Ini suatu tipu daya. Oke, hati-hati, hati-hati. Kawan-kawan, hati-hati terhadap tipu daya manusia-manusia ular ini. Oke, kita lanjut. Tetapi yang salahnya tidak ada anjuran. Siapa sih orang tua Islam mengajarkan kepada anaknya, nah, selain baca Quran, baca kitab-kitab yang lain ya, nggak bakalan. Bahkan untuk di luar sana adalah Alkitab itu palsu. Ya. Nah, kemudian tidak cukup satu alasan. Yang kedua, alasan yang kedua, saya berani baca Alkitabul Muqaddas ini ketika saya membaca Quran surat kelima Al-Maidah ayat 46, wa atainahul injila fi hudan wa nurun. Nah, sudah kita dengar lagi bacaan Al-Qur'annya. Setiap baca Al-Qur'an pasti salah. Jadi kalau ada orang ngomong dia botol, jangan tersinggung ya. Bodoh dan tolol jangan tersinggung. Karena bacaan Al-Qur'an Anda dari tadi salah semua ya, salah semua. Contoh di sini Anda mengatakan wa atainahu, padahal di situ harusnya wa atainahul inzila fihi. Anda baca fih. Hudan ya, harusnya hudau wa nurun. Karena kenapa dibaca hudau? Karena di situ ada dal ya, dal apa? Fathah tanwin ya, ketemu waw, dibaca gunnah itu hudau wa nurun. Ya, Anda baca wa atainahu inzila fih hudan wa nurun. Padahal seharusnya wa atainahul inzila fihi hudau wa nurun. Seperti itu ya, Anda salah terus. Jadi kalau dibilang botol jangan tersinggung. Oke, kita lanjut. Kami berikan Injil, kata Allah. Di dalam Injil itu ada hudan, ada hidayah, ada petunjuk. Fihi hudan, ada di dalamnya ada petunjuk, ada cahaya. Ya, bukan hanya petunjuk tapi wanurun, dan cahaya, terang. Maka Alkitab ini petunjuk dan terang. Itu alasan kedua. Maka alasan yang ketiga, saya dapat lagi Yunus surat yang ke-10 ayat 94. Di sana menjelaskan bahwa fa in kunta fi sakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yagra'unal kitaba min gablik.
Duh, asal baca Quran salah-salah terus ya. Surah Yunus ayat 94 juga ngawur bacaannya ya. Terutama pada kata yakra'una, dia baca yag ya. So, dia mati ya. Yagra'unal kitaba min qablik. Dia baca min qablik. Aduh, kacau balau. Oke, saudaraku ya. Saya kira untuk mengkoreksi orang ini sudah cukup, sudah saya buktikan kebodohannya. Terus kita lanjut pernyataannya, nanti Anda nilai sendiri. Setelah itu kita dengarkan perkataan mantan guru sekolah agama Islam ya, Pendeta Yosua Ahmad Yasin, dan nanti akan saya tunjukkan kebodohan dia di akhir video ini. Oke, kita lanjut. Jika kamu Muhammad dalam tanda kurung berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan, kami di situ Allah, maka tanyakanlah kepada mereka yang membaca kitab sebelum kamu. Jadi Al-Quran mengatakan, tanyakan kalau ada hal yang kamu ragu tentang apa yang diturunkan oleh Allah kepada orang membaca kitab sebelum Islam. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Kitab apa yang mereka baca? Taurat, Zabur, dan Injil. Oke. Atas inilah Bu Fatima, saya punya keberanian membaca Alkitab. Iya. Lalu Seandainya, saya membaca, saya mulai menemukan hidayah itu. Saya membaca mulai dari perjanjian lama. Perjanjian lama bagi saya tidak terlalu menarik. Ya, saya pindah pada perjanjian baru. Maka saya paling senang membaca Injil Yohanes. Dan saya mulai menemukan hidayah itu, petunjuk itu. Mulai dari Yohanes pasal 5 ayat 24. Di sana Yohanes aku berkata kepada Yohanes 5 ayat 24. moderator bisa perlu ditayangkan? Tidak usah. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah berpindah dari dalam maut kepada hidup. Haleluya. Saudara, terus saya baca. Ini petunjuk pertama. Tidak cukup petunjuk yang pertama. Saya mendapatkan petunjuk yang kedua, yaitu Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, Ana huwa tariq wal haq wal hayatu, laisa adun ya'ti ilal abi illa bi. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa. Bapa itu di mana? Di surga. Ya, karena Yesus mengajarkan Bapa kami yang di surga. Jadi kalau dia katakan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa, tidak seorang pun yang datang ke surga kalau tidak melalui Yesus. Saya tidak langsung jadi Kristen, Bu Fatima. Nggak gampang. Karena waktu dalam detik kita sudah dimasukkan roh Islam itu. Dan karena itu roh Islam itu sudah mendarah daging. Makanya itu pendeta YMY itu atau apa namanya itu? MYM. Itu menerima Yesus. Ya. Tidak ketemu Yesus langsung percaya. Saya katakan, iman Kristen itu bukan sebuah tindakan membabi buta. Jadi babi aja salah, apalagi babi buta. Saya menggubungnya selama 1 tahun. Saya bukan membaca Alkitab lagi, saya ringkas Alkitab. Ya, dan saya terus membaca, saya menemukan petunjuk yang ketiga, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus tentunya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Saya masuk pada kebimbangan.
Kenapa antara pikiran dan hati saya terjadi bentrok? Pikiran saya masih melekat pada Al-Quranul Karim, ajaran-ajaran Islam, juga apa yang saya dapati dari orang-orang di sekitar saya bahwa Alkitab palsu. Tapi hati saya berkata, ini hidayah, ini petunjuk. Bukankah saya sedang mencari hidayah? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa yang saya buat? Saya mulai bersikap pasif terhadap agama. Kenapa? Karena agama membingungkan. Tapi saya bukan jadi ateis. Saya percaya ada Tuhan. Maka saya lepaskan semua kegiatan keagamaan. Saya mau belajar, saya mau berdoa kepada Tuhan dengan cara saya. Maka saya doa, kalau Alkitab ini benar, lupakan saya kepada yang lain. Tetapi kalau Alkitab ini salah, lupakan saya untuk selama-lamanya kepada Alkitab. Apa yang terjadi berminggu-minggu, berbulan-bulan saya berdoa seperti itu. Sampai satu saat, sosok yang saya lihat itu datang kembali. Itulah Yesus Kristus. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, datanglah kepada aku, niscaya kau akan mendapatkan kedamaian. Lalu YMY bilang ini bohong. Otaknya yang bohong. Ya, kayak orang ini sakit jiwa. Ya, kenapa? Setelah dapat konfirmasi itu, saya tidak pernah ragu lagi. Bahkan saya terus membaca Alkitab. Dan saya membaca Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Karena itu dua ayat saya simpulkan dengan satu kalimat pendek. Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saya ambil keputusan. Saya harus ambil keputusan. Itu ada waktu 1 tahun. Saya terus memfokuskan diri, baru saya ambil keputusan. Makanya Pak YMY, tolonglah. MYM, Pak. M. Anda memfitnah kami. Anda bukan saja tidak punya kasih, tapi Anda bukan tidak layak menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, Anda sudah memfitnah. Ya, Anda pikir cara Allah itu sesuai dengan otakmu yang sempit itu. Saya ambil keputusan. Saya menyatakan diri bahwa hari ini saya jadi Kristen. Saya kemudian terus belajar. Dan apa yang terjadi, saya sampaikan kepada banyak orang. Saya dikenakan pasal penistaan agama gara-gara kesaksian. Menceritakan kehidupan yang lama dibandingkan dengan kehidupan yang baru. Saya terima itu dengan ikhlas. Saya dipukul betul. Saya dituntut 4 tahun. Putusan majelis hakim pengadilan negeri menjatuhkan pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan. Dokumennya masih ada, saksi-saksinya masih hidup. Bahkan satu sudah jadi hamba Tuhan yang luar biasa, namanya Ibu Debbie Bat. Ya, tahun 9. Jadi, jadi sebenarnya kesaksian murtadin ini kan nggak sembarang ya Pak ya. Ketika orang mengalami perjumpaan dengan Yesus ini tidak segampang tiba-tiba murtad gitu ya. Padahal tuh ada proses. Nah ini yang tidak pernah dipahami dan disadari oleh Pak Pendeta MYM-nya ini Pak. Ini mungkin yang lain nanti nanti sambung lagi nanti Pak ya. Gantian yang lain nanti kita akan nyambung lagi. Tapi tetap stay terus Pak Ruslinya. Dan mungkin Pak MY ini Pak Yusuf ya, Pak siapa nih? Yes. Yosua Muhammad Yasin. Pak Yosua Muhammad Yasin. Oke, silakan mungkin Pak Muhammad Yasin. Baik. Mau berpendapat jujur ya, kemarin dengar kaget seperti pendeta siapa bilang YMY ya. MYM Pak. Kalau YM itu Pak Yusuf Monobulu. Kalau ini justru awalnya M, bukan Y. M ya. Iya. Itu kan seorang profesor, seorang dokter. Ya kan? Iya. Seharusnya itu dia itu merangkul kita hamba-hamba Tuhan dari Muslim.
hamba-hamba Tuhan latar belakang para murtadin seharusnya dia itu merangkul. Kenapa? Iya. Karena dengan adanya channel Pak Yusuf Manubulu, channel Tamparagi, channel ya, Bukit Jaitun, channel apa namanya gereja YouTube, semua channel-channel Kristen yang menampilkan para murtadin, itu banyak orang-orang yang mengenal Tuhan. Nah, amin, betul itu. Makanya ini saya banyak WA dan SMS saya nih pada masuk. Nah, seharusnya itu Pak Pendeta itu bersyukur gitu loh dengan acara seperti jangan memfitnah kami sebagai hamba Tuhan yang dari para murtadin ini yang katanya kesaksian tidak benar. Nah, saya katakan itu kesaksian saya dibilang tidak benar itu dibenarkan oleh Tamparagi. Dari saya mantan guru agama Islam, diperlihatkan saya ngajar di sini, pesantren di sini itu sudah dibuktikan oleh Tamparagi. Buat apalagi ragu saya bilang. Gitu loh. Jadi kesaksian para murtadin itu benar, tidak lagi diragukan. Dan puji Tuhan, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya nggak sembarangan jadi orang Kristen. Kenapa saya mantan seorang guru agama Islam? Nggak mudah saya katakan jadi Kristen. Tapi ketika saya jadi Kristen, saya dibilang seperti gitu, murtadin abal-abal. Aduh Tuhan tolong. Itu pendeta mesti bertobat, benar-benar itu pendeta. Betul. Ya. Pendeta mesti bertobat, itu benar-benar dibaptis lagi itu mulutnya. Ya. Bukan badan yang dibaptis, tapi mulutnya yang dibaptis, saya bilang. Nah, saya katakan, maaf kata, dengan adanya channel seperti ini menjadi berkat buat semua loh, betul. Betul. Ya, mungkin, maaf kata, mungkin dengan adanya channel seperti ini ya mungkin ya Pak Pendeta tersebut ya mungkin merasa tersaingi kali. Kenapa? Karena setiap malam Pak Yusuf Manubulu kan menyaksikan kesaksian para murtadin. Gitu loh. Menyaksikan para murtadin yang bertobat, yang kenal Tuhan yang begitu dahsyat. Bayangin, saya kalau bukan karena Tuhan, saya buat apa? Saya penginjilan di pondok-pondok pesantren ini dia. Pelayanan saya. Nah, Di pondok-pondok pesantren saya pelayanan. Mencari jiwa ke pesantren, untuk mencari jiwa, menyampaikan kabar kebenaran, kabar keselamatan. Saya bilang, maaf kata saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pendeta yang bilang begitu, kesaksian para murtadin itu tidak benar. Nah, dia bisa buktikan nggak kalau kesaksian kami itu tidak benar? Ini jangan-jangan bekerja sama dengan ini kali Islam bertanya kali. Islam menjawab, Pak. Islam menjawab, jangan kita bekerja sama kali. Islam menjawab kan gitu, cuma pakai akal logika aja. Kesaksiannya Pak Yosua, oh baru kesaksian 20 menit dibilang nggak benar. Kesaksiannya Ibu Fatimah tuh dibilang nggak benar. Semua kesaksian hamba Tuhan semua nggak benar. Yang benar yang mana? Saya bilang. Pak Muhammad Aceh nggak benar. Baru berapa menit dia lihat dibilang nggak benar. Itu kan nggak masuk akal gitu loh. Nggak masuk akal. Makanya Nggak dicek dulu. Semua hamba Tuhan dari Muslim dibuktikan oleh Tamparagi. Itu pun dibuktikan masih dibilang kagak bener. Saya bilang. Makanya saya bilang saya mau ketemu dengan channel Islam menjawab. Karena ada nomor handphone saya. Catat nomor handphone, ketemu sampai sekarang dia belum pernah hubungin saya. Makanya bersyukur. Makanya saya bilang pendeta siapa tuh namanya? YM ya? MYM. Namanya susah itu. YM nama juga susah banget sebutnya juga. Ya. Ini MYM Morawali. Itu aja Yanto. Tolonglah Anda sebagai hamba Tuhan. Ya, Anda sebagai hamba Tuhan ya. Seharusnya Anda tuh bangga dengan para murtadin-murtadin yang ada. Kenapa? Karena Anda jangan menganggap Anda sebagai profesor ataupun dokter merasa bangga dengan titel Anda. Anda bisa gak kayak kami pelayanan seperti ini, gitu loh. Nah, tadi saya udah sempat telepon, Pak. Saya sempat teleponan dengan beliau. Saya sengaja mengundang beliau gitu ya untuk masuk di acara ini karena murtadin kan dianggap semuanya ini kan orang baru belajar Alkitab. Oke lah, kami dengan sangat rendah hati justru mau belajar dengan beliau, tetapi beliau malah marah-marah gitu ya, lebih suka agresif dan tidak bisa bicara dingin, ngerocos, nggak tahu apa yang digugat tuh saya kurang paham. Karena saya sempat bertanya tadi Pak mengenai tentang apa sih alasan Bapak tidak mempercayai tentang kesaksian para murtadin. Dia bilang saya tidak percaya karena apa? Tidak menuju kepada Alkitab, katanya gitu. Tidak merujuk pada Alkitab deh. Kalau tidak merujuk pada Alkitab, berarti orang itu nggak menjadi Kristen dong, Pak, ya kan? Saya bilang gitu kan. Tetapi, nah beliau ini lebih marah-marah begitu ya. Oke, sekarang waktunya untuk menelanjangi Pendeta Muhammad Yasin Murtadin Odong-Odong. Ya, cuplikannya tadi sudah Anda dengarkan lah. Ini selengkapnya. Mari kita saksikan bersama-sama.
Selamat menyaksikan pendeta odong-odong. Islamkan anak-anak Tuhan. Allah tanpa Yahudi wala Nasara wala Yahuda. Allah tanpa Yahudi wala Nasara wala Yahuda. Yang kamu baca itu ayat opo lah. Wala tanta Yahudi wala Nasoro ala Yahuda. Itu ayat Quran mana? Kamu cari sampai buta kepalamu, tidak ada tata bahasa Quran yang sampai amburadul seperti itu. Mungkin yang Anda maksud itu walang tardo angkal Yahudu wala Nasoro hatta tatabi'a milatahum, bukan wala apa tadi, ala tanta Yahudi wala Nasoro ala Yahuda. Tak ada Al-Quran seperti itu. Aduh, ngakunya sekolahnya ibtidaiyah, SMP-nya sanawiyah, SMA-nya aliyah, kuliahnya IAIN, tapi kok kayak odong-odong gitu. Kalau kamu ngomong di depan orang Kristen, wow, manggut-manggut, ditepuk tepuk tangan mereka, hebat Anda. Karena Anda ngomong di kumpulan orang goblok. Coba kamu ngomong di depan orang Islam, itu hanya seperti badut saja Anda, ya. Jadi kalau mau menyampaikan agamamu itu jangan pakai tipu-tipu seperti itu. Bukan membuat agamamu semakin baik, tapi malah membuat agamamu semakin hancur. Oke? Kita lihat artinya apa. Allah tanpa Yahudi wala Nasara wala Yahuda. Sesungguhnya orang ini tidak senang apabila orang Nasrani merdeka. Sekarang saya tanya, di mana kemerdekaan kita? Ternyata menurut dia artinya itu sesungguhnya orang mukmin tidak senang orang Nasrani, orang Kristen itu merdeka. Tidak ada ayat semacam itu. Kalau yang dimaksud walang tardo angkal Yahudu wala Nasoro hatta tatabi amilatahum, itu artinya dan orang-orang Yahudi, ya, dan orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah senang sama kamu sebelum kamu mengikuti milah mereka, sebelum kamu murtad. Walang tardo angkal Yahudu wala Nasoro hatta tatabi amilatahum, bukan tadi apa, alatam ta Yahuda wala Nasoro ala Yahudi ala Yahuda, ya. Aduh, tidak habis pikir saya, kok bisa ya orang melakukan tipuan-tipuan seperti itu, ya, dengan tujuan supaya orang itu benci dengan Islam. Dia memeleset-melesetkan Al-Quran. Coba mari kita berpikir dengan akal sehat deh, ya. Apa betul agama Kristen itu benar jika penyampaiannya seperti ini? Kalau agama Kristen itu benar, seharusnya disampaikan dengan apa adanya, tanpa ada memeleset-melesetkan kitab orang. Jelas itu pemelesetan. Walang tardo angkal Yahudu wala Nasoro hatta tatabi amilatahum, dibaca ala tamta Yahudi wala Nasoro ala Yahuda. Artinya juga ngawur. Tidak ada dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya orang mukmin itu tidak senang melihat orang Kristen itu merdeka. Waduh, ini dapat dari mana dia? Aduh. Oke, demikian tadi saudaraku sekalian, sudah kita dengarkan bersama-sama dan kita saksikan bersama-sama kebodohan-kebodohan para murtadin. Dan memang tidak salah jika Pendeta Morowali Yanto Matalu mengkritik mereka, ya. Ternyata para murtadin ini di Islam bodoh, di Kristen pun bodoh, ya. Itu terbukti fakta, bukan hoak. Oke, itu saja yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada salahnya itu murni datang dari saya, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.